Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Arturia Ministry di hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Hari ini kita bersukacita bersama dengan Ibu Heni Indah Sari yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita juga bersukacita bersama dengan keluarga Bapak Hezron Turnip dan Ibu Merlinda Sinaga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan, Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak dan Ibu. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kami tapaki. Sebentar lagi kami akan membaca dan bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat memahami dan memperlakukannya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Tawarik pasal 21 ayat 18 sampai dengan 27. Firman Tuhan berkata, "Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirit gandum ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan, kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, 'Berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat.' Jawab Ornan kepada Daud, 'Ambillah, dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan.' Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, 'Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa.' Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini mengisahkan tentang perjumpaan antara Daud dan Ornan, orang Yebus di tempat pengirikan. Daud diperintahkan untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan itu sebagai bentuk pembaharuan janji Daud kepada Tuhan setelah sebelumnya Daud mendukakan hati Tuhan dengan mengadakan sensus penduduk. Sebelum Daud menjumpai Ornan, Ornan sedang mengirik gandum dan ia melihat malaikat Tuhan berdiri di dekatnya, sehingga keempat anaknya pergi menyembunyikan diri. Ketika Daud berjumpa Ornan dan mengutarakan maksudnya untuk membeli tanah pengirikan Ornan dengan harga penuh agar mezbah Tuhan dapat didirikan di situ. Lantas apa respon Ornan? Ia memberi semua yang dimilikinya di tempat pengirikan itu secara gratis guna pembangunan mezbah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari apa yang dilakukan Ornan ini kita melihat bahwa ia peka untuk memahami kehadiran malaikat Tuhan di tempat pengirikannya, sehingga ketika Daud datang dan mengutarakan maksudnya, maka ia pun menyerahkan segala sesuatu dengan tulus hati. Kepekaan dan ketulusan hati Ornan kiranya juga dapat semakin kita asah di tengah keberadaan kita sebagai orang percaya masa kini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman-Mu yang dapat kami baca dan renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Tolonglah kami Tuhan Yesus supaya kami boleh belajar menjadi pribadi yang semakin peka dan tulus hati untuk dapat berkarya di tengah hari-hari yang masih Tuhan perkenankan untuk kami tapaki.
Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan, kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan mengiring langkah kehidupan kami, sehingga apapun peristiwa hidup yang kami alami di sepanjang hari ini, kami dimampukan untuk tetap mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.